Semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lagi di hari yang cerah ini ya. Oke, perkenalkan bagi yang baru mampir ke videoku, perkenalkan aku adalah Putu Indah Wulandari. Aku adalah selain memiliki kemampuan untuk membaca tarot reader, aku juga adalah seorang psikolog klinis dewasa. Hari yang berbahagia ini aku ingin share hal penting untuk kalian ketahui, untuk teman-teman ketahui, yang seringkali pastinya setiap orang pernah merasakannya. Cuman ada kadar-kadarnya tertentu ya. Apa itu? Hari ini aku mau share tentang gimana sih cara berdamai dengan rasa sakit. Oke, kita simak ya bareng-bareng. Kita bahas dulu sedikit tentang rasa sakit itu ya. Jadi, kalau menurut seorang para ahli, dengan sebutannya beliau disebut dengan Ten Houten, beliau ini adalah seorang sosiolog dari Universitas di California, seorang profesor. Beliau menjelaskan bahwa rasa sakit itu dapat memunculkan penderitaan yang berkepanjangan, dan itu seringkali tidak ada artinya sebenarnya apabila penderitaan kita terus-terus menerus dipelihara. Kemudian selain itu Adam Smith, seorang moral filosofi ya, beliau mengatakan bahwa rasa sakit itu adalah suatu bentuk dari kemarahan ya, kemarahan yang ada di dalam hati kita, yang muncul karena ketidakberdayaan, dan juga itu terjadi karena sulit sekali rasanya kita untuk melupakan hal-hal yang membuat kita menjadi marah ataupun sakit hati. Oke? Nah, aku di sini ingin membahas tentang apa sih yang bisa memunculkan atau apa sih yang bisa menjadi penyebab munculnya rasa sakit di hati kita semua, oke? Mungkin yang pertama adalah rasa sakit muncul karena kita pernah dibully saat kecil, kemudian juga pernah diputus pacar, dikecewakan orang, dikecewakan oleh keluarga, kemudian diselingkuhi, putus pacar, tersinggung oleh perkataan orang lain, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut yang bisa membuat kita menjadi sakit hati. Nah, gimana sih terus kenapa kita bisa merasakan rasa sakit itu? Iya, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu faktor-faktor hal-hal yang bisa membiarkan rasa sakit itu muncul gara-gara diri kita sendiri gitu. Yang pertama adalah mungkin kita memiliki perasaan yang peka ya, terlalu peka, jadi mudah sekali ketika seseorang berkata-kata buruk dengan kita atau melakukan hal buruk pada kita mudah sekali merasakan rasa sakit atau ketersinggungan ya. Kemudian juga ada ekspektasi yang cukup tinggi dengan orang lain. Dan ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi sakit hati. Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya, yakni respon dari orang lain kepada kita. Karena kita berekspektasi, orang lain berespon tidak sesuai dengan ekspektasi, pada akhirnya itu menimbulkan kita menjadi sakit hati. Nah, kemudian juga karena lingkungan yang buruk atau kurangnya support system di lingkungan kita. Oke? Sekarang kita mau bahas lagi sama-sama apa sih dampaknya apabila teman-teman semua terus memelihara perasaan sakit hati itu ya. Aku udah catat hal-hal apa saja yang penting banget teman-teman ketahui ya. Di sini aku berbagi, setelah aku menjadi seorang psikolog, aku pengen berbagi buat kalian. Yang pertama, dampak jika sakit hati itu dipelihara. Pertama, tentunya pikiran dan perasaan teman-teman tidak akan tenang. Oke? Kemudian hati teman-teman akan dipenuhi oleh kebencian. Bukan hanya kebencian, tapi dengki, iri hati, kemarahan, itu akan terus-menerus ada di hati teman-teman semua. Kemudian apa lagi? Iya, emosi menjadi tidak stabil. Teman-teman menjadi lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, bahkan dengan hal-hal sepele. Lebih mudah berpikiran yang negatif. Kemudian tidur juga menjadi tidak nyenyak, ataupun teman-teman lebih mudah untuk
bermimpi buruk ya. Dan pekerjaan menjadi tidak produktif, aktivitas kalian menjadi tidak produktif. Kemudian mudah stres dan frustasi. Nah, apabila ini terus-menerus dibiarkan, maka akan merusak mental teman-teman yang mengarah pada depresi, kemudian mengalami gangguan mental. Maka daripada itu penting sekali untuk teman-teman sadari. Begitu loh dampaknya kalau kita tetap memelihara rasa sakit hati. Sekarang aku mau berbagi dengan teman-teman gimana sih caranya untuk berdamai dengan hati kita, untuk berdamai dengan diri kita sendiri, agar rasa sakit hati itu paling tidak berkurang dan menghilang. Aku akan bagikan tipsnya ya. Nah, pertama adalah kurangi berpikir. Maksudnya di sini adalah teman-teman bisa mengurangi pemikiran negatif yang muncul akibat mungkin kalian diomongin jelek sama teman-teman, digosipin jelek sama teman-teman. Kurangi untuk terus-menerus berpikir ke arah-arah sana. Karena itu akan membuat teman-teman menjadi lelah sendiri. Kalaupun orang mau ngomongin kita jelek atau yang hal-hal yang tidak benar bagi kita, ya sudah gitu. Yang paling penting adalah kita melakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain, berbuat yang baik. Ingat lagi, yang punya hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengarahkan pikiran kita. Kita mau pikirannya mau ke arah negatif atau ke arah positif. Percayalah, kalau teman-teman selalu memikirkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, maka hal-hal buruk yang akan datang ke pikiran kita. Begitu pula, jika teman-teman berpikir hal-hal positif dalam kehidupan, maka kehidupan dan semesta akan mendukung hal-hal positif datang buat teman-teman. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya juga sudah mempraktekkannya. Jadi sekarang fokuskan pikiran teman-teman ke hal-hal yang positif, yang bisa gali potensi yang ada dalam diri kalian, kembangkan itu. Biarkan orang-orang ngobrolin yang jelek-jelek buat kalian. Yang penting kalian tidak seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Kemudian kedua, tidak perlu menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Itu nggak perlu. Pahami saja, sadari saja bahwa hal-hal buruk, perasaan-perasaan kecewa, sakit hati, marah, itu pasti terjadi di setiap orang. Semuanya mengalami, bukan kamu saja, semua orang pasti. Hanya saja sekarang kitanya yang bisa memanage itu, apakah mau dibiarkan terus-menerus terlarut dalam perasaan sakit hati itu, patah hati itu kah, atau kita bangkit dan kita jadi orang yang jauh lebih baik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah coba selesaikan dulu masalah utamamu. Masalah utamamu apa? Ketika kita merasa sakit hati, biasanya yang muncul adalah kemarahan. Selesaikan dulu perasaan marahmu. Perlu teman-teman sadari bahwa marah itu bisa berdampak negatif sekali untuk pikiran, perasaan, dan ketika kita membuat suatu keputusan. Nah, marah membuat kita gelap pikirannya, kemudian bisa membuat orang lain, berdampak negatif bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Ketika marah, sebaiknya teman-teman jangan mengambil keputusan dulu. Cari cara untuk menenangkan amarah teman-teman ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman kalau suka meditasi, lakukan meditasi. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk meredakan perasaan marah. Kemudian tarik nafas, ambil nafas 3 kali yang panjang, kemudian hembuskan secara perlahan. Kalian bisa lakukan itu. Walaupun ini terdengar sepele, tapi ini bagus untuk membuat teman-teman kembali pada kondisi lebih tenang. Jadi tidak terlalu benar-benar kemarahannya meningkat gitu. Jadi akan lebih rendah gitu. Sadari bahwa ketika emosi marah muncul, sadari lagi sebelum teman-teman mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Ya. Kemudian cara lain adalah mengungkapkan perasaan. Mungkin teman-teman bisa berbagi sama orang-orang terdekat teman-teman, orang-orang yang teman-teman percaya, teman, sahabat. Tapi perlu diingat bahwa pilihlah
orang-orang yang menurut kalian bisa dipercaya, bukan orang-orang yang ngomongin kalian di belakang. Jika misalkan teman-teman tidak punya orang yang bisa dipercaya, kalian bisa datang ke profesional ya. Misalkan kalian bisa ke psikolog juga. Karena dengan begitu dijamin perasaan kalian, pikiran kalian akan jauh lebih tenang dan kalian tahu cara mengatasinya seperti apa. Oke? Kemudian selanjutnya adalah ambil waktumu. Maksudnya adalah sisihkan waktu untuk dirimu sendiri, untuk mengisi apapun yang ingin kalian lakukan gitu. Luangkan waktu kalian untuk duduk tenang, kemudian berdialog ke dalam diri. Kalian bisa melakukan dialog dengan diri kalian sendiri. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya? Bagi apa yang mesti saya lakukan? Kemudian apa sih tujuan hidup saya? Mungkin teman-teman bisa melakukan itu ya. Oke, ambil waktu kamu dan saranku adalah lakukan juga doa. Berkomunikasilah pada Tuhan ya, bagi teman-teman yang percaya sama Tuhan. Berkomunikasi sama beliau dan mohon bimbingan, mohon tuntunan agar jalan teman-teman dimudahkan. Oke? Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kalian. Yang paling penting adalah kalian tulus. Tuhan dan semesta akan membantu. Oke? Kemudian yang terakhir adalah belajar untuk memaafkan. Baik itu memaafkan diri sendiri ataupun memaafkan orang lain. Saya tahu ini tidak mudah, karena ketika kita disakiti, sulit sekali rasanya untuk memaafkan. Tidak apa-apa, pelan-pelan aja. Hanya perlu proses. Kenapa kita perlu sekali memaafkan kesalahan orang lain? Sebenarnya itu bukan untuk orang lain loh. Yang paling penting itu adalah untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, perasaan kita akan jauh lebih ringan. Kita nggak nyimpen namanya dendam, kita nggak nyimpen namanya benci. Dan kita akan menerima orang lain apa adanya. Begitu juga kita bisa menerima diri kita sendiri dengan seapa adanya. Jadi, tidak perlu bingung, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir jika misalkan hati kita masih dipenuhi dengan rasa sakit atau masih dipenuhi dengan kebencian. Sadari lagi bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan diri kita. Hidup di dunia ini adalah tempat untuk belajar, berproses. Kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, maka itu kita naik level. Dan yakin bahwa kalau kita bisa, di hati kita bisa tenang, segala hal-hal baik akan datang buat kita. Walaupun tanpa kita minta. Yang paling ingat, yang paling penting adalah kita tetap berusaha berbuat baik, kemudian hasilnya pasrahkan sama yang di atas. Segitu dulu hal-hal yang bisa aku share ke kalian semuanya tentang bagaimana caranya berdamai dari rasa sakit hati. Ya, semoga cara-cara atau tips yang aku berikan buat teman-teman bisa bermanfaat ya. Lakukan dan dicoba. Nah, misalkan teman-teman memerlukan konsultasi atau butuh cerita dan butuh bimbingan, kalian bisa kontak aku di nomor yang sudah aku tulis di deskripsi. Oke? Semoga ini membawa kebaikan bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga berkat baik lalu hadir untuk teman-teman semua di sana. God bless you. Thank you.